Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Perkenalkan nama saya Brilian Aditya Pradana dengan NIM 23F10015. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester komunikasi data. Jadi, langsung saja ke paper UTS-nya. Nah, di sini saya sudah membuat paper UTS-nya. Jadi, langsung saja ke daftar isi. Dimulai dari pertama yaitu pendahuluan, itu di halaman ketiga. Lalu ada dasar teori, lalu ada pembahasan. Nah, pembahasan ini, 4 pembahasan yang nantinya kita akan bahas ini adalah soal daripada UTS komunikasi data ini. Ya, jadi yang pertama ada jenis sinyal yang digunakan itu apa aja, lalu media transmisi data beserta isinya itu apa saja, lalu perangkat dalam komunikasi data itu apa saja, dan juga gangguan dalam transmisi data itu apa saja. Lalu yang keempat, yang terakhir, tentunya ada penutup. Lalu pendahuluan. Nah, komunikasi data merupakan salah satu bidang penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern. Dalam dunia yang semakin terhubung, komunikasi data menjadi tulang punggung baik berbagai sistem dan layanan yang mendukung kegiatan manusia, mulai dari komunikasi pribadi hingga transaksi bisnis dan penyebaran informasi global. Komunikasi data adalah proses pertukaran data antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi tertentu dengan menggunakan sinyal sebagai pembawa informasi. Proses ini memungkinkan pengiriman informasi dari satu titik ke titik yang lain dengan cepat, efisien, dan akurat. Lalu langsung saja masuk ke dasar teori. Komunikasi data menurut Stallings adalah proses pertukaran data antara dua perangkat melalui media transmisi tertentu. Komponen utama komunikasi data mencakup sumber data, pengirim sinyal, media transmisi, penerima, dan juga tujuan. Proses komunikasi data terjadi ketika data yang berasal dari sumber dikodekan menjadi sinyal oleh pengirim. Nah, di sini adalah contoh ilustrasi komunikasi data itu seperti apa. Jadi, harus minimal dua device, yaitu pengirim dan juga si penerima, untuk terjadinya sistem komunikasi data ini. Nah, lalu lanjut saja. Sinyal yang digunakan dalam komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu analog dan juga sinyal digital. Nah, ini sinyal analog dan juga sinyal digital. Lalu di sini ada gambar router. Lalu lanjut saja. Nah, perangkat komunikasi data berfungsi sebagai pendukung proses komunikasi agar data dapat dikirimkan dan diterima baik. Nah, perangkat ini meliputi ini ya teman-teman. Jadi ini adalah gambar device-device atau perangkat-perangkat daripada komunikasi data. Nah, lalu masuk ke pembahasan jenis sinyal yang digunakan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, jenis sinyal yang digunakan dalam komunikasi data meliputi sinyal analog dan juga sinyal digital. Analog ini berkarakteristik kontinu dengan nilai yang berubah-ubah hingga nilai yang berubah-ubah. Nah, kalau digital ini berupa sinyal diskrit dengan kedua keadaan, yaitu logika 0 dan juga 1. Lalu ada juga konversi sinyal analog ke digital, itu dilakukan dengan sampling, quantization, dan juga encoding. Nah, ini sinyal analog di sampling lalu menjadi pump signal, lalu ada quantization di daerah sini, nanti menjadi sinyal yang telah dikuantisasi, lalu masuk ke encoding, jadilah sinyal data digital begitu. Lalu ada media transmisi data beserta isinya. Nah, media transmisi ini ada yaitu guided atau terarah seperti kabel twisted pair, koaksial dan juga serat optik, serta unguided tidak terarah seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan juga inframerah. Seperti itu. Nah, serat optik ini menjadi ya, media yang paling unggul untuk kapasitas besar dan bebas interferensi elektromagnetik. Lalu ada perangkat dalam komunikasi data. Perangkat utama dalam komunikasi data mencakup modem, router, switch, loop, repeater, dan juga gateway. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, langsung saja. Kegangguan dalam transmisi data. Gangguan komunikasi meliputi thermal noise, kebisingan akibat pergerakan elektron, intermodulation noise, crosstalk atau interferensi antar saluran, dan juga impulse noise, gangguan mendadak energi besar. Nah, penanggulangan gangguan dilakukan dengan teknik shielding, penggunaan twisted pair, filtering, dan juga metode error detection seperti parity check dan CRC. Lalu masuk saya ke penutup, komunikasi data berperan penting mendukung konektivitas dan pertukaran informasi di era digital. Pemahaman tentang sinyal, media transmisi perangkat, dan gangguan menjadi kunci pembangunan sistem komunikasi yang efisien, andal, dan aman. Dan dengan teknologi yang terus berkembang, komunikasi data akan semakin vital dalam mendukung inovasi dan transformasi digital. Sekian presentasi ujian tengah semester dari saya. Saya Brilian Aditya Pradana dengan ini 23F10015. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Dengan ini Brilian izin pamit undur diri. Terima kasih.